Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Saya tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Kami tim grup Roba Muskat mengucapkan kembali ahlan wa sahlan wa marhaban bikunah kepada jamaah Zoom yang sudah maupun yang baru bergabung. Sebelum dibacakan protokol, Ana ingatkan bahwa kajian ini merupakan kajian rutin Muslimah Ahwat. Bagi ikhwah bisa mengikuti melalui channel resmi YouTube, FB, IG, SRB Channel maupun YouTube, FB Radio Roba Muskat Channel maupun media-media sunnah lainnya yang turut serta menyiarkan merelai kajian pada hari ini, yang insya Allah hari ini ada Sapa Muslim, Sahabat Muslim TV, Ahsan TV, Halo Ustadz, Niaga TV, Sosmed, Konsultasi Islam, STDI TV, Global Muskat. Kami ucapkan jazakumullah khair, dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih juga jazakumullah khair kepada Ustadz Safik dan keluarga besar tim kru SRB yang lainnya yang sudah membantu terlaksananya insya Allah kajian pada pagi hari ini. Mungkin di situ ada Pak Zubair, Pak Mustafa, Pak Bidi, Pak Rehan, dan tim kru lainnya, hafizahumullah ta'ala, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Sebagai tata tertib protokol kajian online Riyadhus Shalihin via Zoom meeting pada pagi hari ini, yang pertama, mematikan fitur video mute mic audio saat join dan juga pada saat kajian berlangsung demi kenyamanan dalam mengikuti kajian bersama. Ahwat mohon menggunakan menutup aurat jilbab menghindari kesalahan teknis penggunaan Zoom, dan dimohon seluruh peserta kajian Zoom tak lupa menyiapkan segala keperluan kajian baik berupa Al-Quran maupun kitab Riyadhus Shalihin yang sekarang kita telah memasuki kitab kedua dari buku karya Imam Yahya bin Ashraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dan keluarganya, dan juga kita semua ikut belajar mengkaji kitabnya insya Allah. Untuk sesi tanya jawab akan diadakan di akhir kajian. Pertanyaan untuk jamaah Zoom bisa di-drop di kolom chat dengan mesej pertanyaan yang terlebih dahulu ditanyakan, dan nanti insya Allah ta'ala akan ditanyakan kepada Ustadz pada sesi tanya jawab di akhir kajian. Dan Ana harapkan jika pertanyaan menyangkut situasi permasalahan yang Antuna sendiri ketahui atau hadapi, mohon bisa lebih jelas bertanya langsung kepada Ustadz Zuna, insya Allah. Yang terakhir, mengingatkan kembali untuk kita semua agar senantiasa meluruskan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha menghadirkan hati untuk menyertai agar dimudahkan menerima ilmu kajian kita ini insya Allah, dan juga bisa senantiasa istiqomah dengan mengamalkan ilmu yang kita sudah dapatkan di kemudian kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan dan ridho kita semua. Amin. Untuk mempersingkat waktu, Anda kembalikan ke Ustaz. Baik. Ada Ustaz? Kok ada bau gosong ya? Tunggu sebentar. Nah, yang bau gosong. Bukan. Iya, cium kan? Tunggu sebentar ya. Coba diangkat. Itunya dia matikan. Ya. Itu kayaknya ya. Bismillah. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Kembali kita mengkaji kitab Al-Imam An-Nawawi
rahimahullahu ta'ala, Riyadhus Shalihin. Tamannya orang-orang soleh. Siapa yang tidak suka dengan taman? Bahkan biasanya taman itu menjadi tempat berkumpulnya manusia untuk mengusir kegalauan, untuk menghadirkan kedamaian, untuk bergembira, melupakan sejenak kesibukan dan pekerjaan yang tidak ada hentinya. Kita setiap Selasa dengan izin Allah berusaha untuk berada di taman ini. Kumpulan dari sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sampai ke bab al-qana'ah, bab tentang kepuasan, tentang afaf, tentang menjaga kehormatan diri, tentang hidup sederhana. Kenapa? Semakin hari kita melihat dunia ini semakin menggila, semakin menggoda dan menipu. Kenapa? Karena dia semakin tua. Pengalaman panjang dia. Ditambah lagi iblis yang telah berhasil menggoda Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam meninggal dunia. Dia datang menggoda manusia-manusia yang selanjutnya. Menggoda Fir'aun dan berhasil menggodanya. Fir'aun mati. Lanjut ke masa Nabi Isa alaihissalam. Lanjut ke masa Nabi kita Muhammad alaihissalam. Dan Nabi kita telah meninggal dunia. Abu Bakar meninggal dunia. Umar, Uthman, Ali. Nah, طيب إذن استعمل جوال جدا، تابلت جدا، في إيميل سجوكو نعم معذرة. Ini barusan anak ujian. طيب sampai mana kita tadi? Nah, Nabi kita Muhammad alaihissalam meninggal dunia, para sahabat meninggal dunia, generasi tabi'in meninggal dunia, generasi tabi'ut tabi'in meninggal dunia. Sampai sekarang mereka meninggal dunia, iblis nggak mati-mati. Sehingga dia terus menggoda manusia dengan dunia yang menipu dan memperdaya manusia. Maka seorang muslim harus paham sikap yang harus dia ambil agar tidak salah. Baik, kita masuk ke hadis nomor 526. Nah, silahkan dibaca. 502. 25, 26? 25 Ustaz. 25. Insyaallah. Baik, nah, tafadhali. Bismillah. Hadis nomor 525. Wan Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin wa nahnu sitatu nafahrin bainana ba'irun na'takibuhu wa nakibat aqdamuna wa nakibat qadamaya wa saqatat azfahri wa kunna nahdufu alal arjulinal iraqa wa suhmiyat qadawata jahti riqa Ghazwata Fasumiyat ghazawata jahti riqa. Dhatir riqa. Lima kunna nahsibu ala na'sibu. Pakai ain. Na'sibu ala arjulina minal hiraqi. Qala Abu Burda. Fahaddasa Abu Musa bihazal hadisi. Summa kariha zalika wa qala ma kuntu asna'u bi an azkura qala ka'annahu kariha an yahkuna syai'an min amalihi afsahu muttafaq alaihi. Dari Abu Burdah
Dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia menuturkan, kami pernah pergi bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam suatu peperangan yang pada waktu itu kami berjumlah 6 orang dengan 1 ekor unta, sehingga kami pun harus bergantian menaikinya. Karenanya kaki kami pecah-pecah. Demikian juga dengan kakiku. Bahkan kuku-kuku kami terkelupas. Kemudian kami membalut kaki kami dengan robekan kain. Oleh karena itu, peperangan saat ini disebut dengan Zati Ruqoh yang bertambal, karena kami membalut kaki kami dengan robekan kain. Lebih lanjut, Abu Burdah mengatakan, lalu Abu Musa menceritakan peristiwa tersebut. Dan setelah itu, dia tidak mau menceritakannya lagi, seraya menyatakan, untuk apa aku menyebut-nyebut apa yang telah aku perbuat? Seakan-akan dia tidak suka apabila sesuatu yang pernah dilakukannya tersebar, yakni diketahui orang lain. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Baik, ini kisah bagaimana para sahabat Nabi berperang. Dalam satu peperangan yang dikenal dengan Ghazwatu Dzatir Riqa, yang itu terjadi sebelum perang Khandaq, sebelum perang Parit. Kita juga mengetahui bagaimana kondisi para sahabat tatkala perang Parit. Mereka kelaparan berhari-hari, perut mereka kosong, tidak diisi makan. Peperangan sebelumnya Nabi SAW meninggalkan kota Madinah bersama para sahabat. Jumlah mereka banyak sebenarnya. Tapi cerita Abu Musa, dia itu berenam bergantian naik 1 ekor onta. Berenam jamaah gantian naik 1 ekor onta. Kalau satu orang itu naik umpamanya 500 meter. 500 meter naik onta. Jalan kakinya berapa meter? 2.500 meter. Nanti setelah 2,5 kilo dia baru naik onta. Istirahatnya di sana, dia jalan. Nggak berhenti mereka. Mereka berjalan terus. Ya, ketika sampai waktu istirahat, mereka beristirahat. Bagaimana kondisi mereka? Karena mereka harus berjalan. Dan disebutkan bagaimana mereka itu nggak pakai sandal. Sampai yang luka itu kakinya. Mereka bukan orang yang punya kelebihan harta, yang bisa milih sandal. Kadang kalau sebagian kita memiliki beberapa sepatu, beberapa sandal yang dia pakai. Di masa itu, sandal pun mereka nggak punya. Sampai akhirnya luka kaki mereka. Mungkin awalnya jalan di pasir masih aman, jalan di tanah aman, tapi ketika sudah mulai banyak kerikil, maka itu membahayakan kaki mereka. Abu Musa menceritakan tentang diri dia. Apa kata beliau? Wasaqatat adfari, kakinya pecah-pecah. Tak, hati Bapak. Nah, tunggu sebentar jamaah. Barakallahu fikum. Naam. Khud hadi ya bin. Barakallahu. Apa ini? Baik. Di mana kaki para sahabat pecah-pecah, dan khusus ceritanya Abu Musa al-Asy'ari, kukunya terkelupas. Jatuh sampai terkelupas sampai jatuh. Fakunna nalufu ala arjulina al-khiraq. Akhirnya karena mereka nggak pakai sandal, apa yang terjadi? Mereka balut. Apa yang dibalut? Kaki mereka pakai kain. Entah kain apa yang mereka balutkan ke sana.
Musa cerita. Setelah dia cerita, dia suka, kenapa aku ceritakan? Bukankah cerita itu hanya antara para sahabat? Generasi orang lain gak ada yang tahu. Kecuali mereka yang berangkat perang pada waktu itu. Akhirnya Abu Musa gak cerita lagi tentang hal itu. Karena dia gak ingin amalan yang udah mereka lelah, mereka capek, mereka sampai berdarah-darah mungkin kaki mereka. Harus hilang amalan itu disebabkan riya. Subhanallah. Begitulah kehidupan para sahabat Nabi. Al-Imam Nawawi tatkala menyebutkan hadis ini dengan harapan kita nih yang hidup di masa sekarang ini. Yang Rasul SAW mengatakan, demi Allah aku tidak takut kefakiran menimpa kalian dan benar yang ada di bukanya dunia ini. Sehingga kita hidup bermewah-mewahan, berlebih-lebihan tanpa punya kepuasan terhadap apa yang Allah berikan. Barakallahu fiik. Nah, saya akan lanjutkan. Hadis nomor 526. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an amri babni taghliba bifathit ta'il musannati fawqa wa iskanil qainil mu'jamati wa kasril lam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sab'in faqasamah fa'ata rijalan wa taraka rijalan fabalaghuhu annal ladzina taraka atabu fahadima fahamidallah summa asna alaih summa qala amma ba'du fa wallahi inni la u'ti rajula wa ada urrajula wallazi ada ahabbu ilayya minallazi u'ti walakinni innama u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jaza'i wal wahalai wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal hina wal khair minhum amru wa bnu taghliba qala amru wa bnu taghliba fa wallahi ma uhibbu annali bi kalimati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam humron na'am rawahul Bukhari. Dari Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dibawakan harta atau tawanan, lalu beliau membagi-bagikannya. Beliau memberi beberapa orang dan tidak memberi beberapa orang. Kemudian beliau mendengar bahwa orang-orang yang tidak beliau beri itu mencela keputusan beliau. Maka karenanya beliau memuji Allah serta memberi sanjungan kepadanya. Sesudah itu beliau bersabda, amma ba'du, demi Allah sesungguhnya aku memberi kepada seseorang dan tidak memberi kepada yang lain. Dan orang yang tidak aku beri itu lebih kusukai daripada orang yang aku beri. Sungguh, aku hanya memberi orang-orang yang aku lihat di dalam hati mereka terdapat kesedihan dan keresahan. Lantas, aku serahkan kepada Allah orang-orang yang Allah jadikan dalam hati mereka kekayaan dan kebaikan, yang di antara mereka adalah Amr bin Taghlib. Amr bin Taghlib mengemukakan, demi Allah, aku tidak suka ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyangkut diriku. Itu ditukarkan dengan ternak yang bagus-bagus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Subhanallah. Barakallahu fiik. Baik.
Kita lihat di sini bagaimana kondisi orang. Yusuf, yalla irji Yusuf. Ana uddu ila 3. 1. Baik. Afwan jemaah. Ahibati fillah. Dalam hadis ini kita dapat melihat bagaimana kondisi orang ketika menerima. Ketika ada pembagian. Tentunya semua berharap mendapatkan apa yang sedang dibagikan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbagi. Tapi ternyata dalam pembagian itu tidak semua dikasih. Apakah pembagian seperti itu dikatakan tidak adil? Tidak. Kalau bicara adil dan tidak adil itu tergantung kepada siapa memberi. Ana, ketika Ana punya uang, Ana kasih beberapa orang aja, nggak semua Ana kasih. Apakah dikatakan Ana tidak adil? Itu uang Ana. Ana mau kasih kepada siapa yang Ana mau. Kecuali ada kondisi tertentu yang Nabi menyuruh kita harus menyamaratakan seperti anak kita sendiri. Ketika Nabi SAW membagi itu, sebagian dikasih, sebagian nggak dikasih. Akhirnya yang tidak dikasih mengeluh. Karena dalam bayangan mereka, ketika Nabi SAW berbagi, itu tanda cinta. Orang kalau ngasih hadiah sama orang lain kan biasanya cinta. Atau karena ada kedudukan yang lebih, maka dia dikasih. Yang tidak dikasih merasa, apa nggak dicintai sama Nabi SAW? Apa Nabi nggak suka sama mereka? Kenapa kok mereka yang dikasih? Akhirnya Rasulullah SAW naik mimbar. Beginilah sikap Nabi SAW. Tatkala ada isu yang kurang baik, ya. Tatkala ada mungkin desas-desus yang tersebar di masyarakat, yang terkadang menyebabkan terjadinya keributan, maka Rasulullah SAW membuat klarifikasi. Beliau naik mimbar, disebutkan di sini fahamidallah, beliau memuji Allah, kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Demi Allah, kata, aku benar-benar memberi kepada satu orang dan yang lain aku nggak kasih. Dan yang aku tidak kasih, itu lebih aku cintai daripada yang aku kasih. Di sini pentingnya kita memahami sikap orang. Kadangkala kita ini menilai orang lain dengan diri kita. Enggak, orang lain tuh mungkin ada alasan kenapa dia melakukan itu. Maka Nabi menyebutkan hal itu. Walakinni, akan tetapi aku memberi sebagian orang. Karena aku melihat di hati mereka itu ada penyakit, ada kegalauan, ada keresahan. Aku kasih mereka dengan harapan mereka bertahan di dalam agama ini. Maka ini termasuk dakwah dengan harta. Jadi di antara metode cara berdakwah itu memperbaiki orang lain dengan cara berbagi harta. Jelas sekali kenapa Nabi memberi orang-orang itu. Karena orang itu ada masalah di hati mereka. Sedangkan yang lainnya nggak dikasih sama Nabi SAW. Karena Nabi melihat mereka adalah orang-orang yang qanaah. Ada kekayaan di hati mereka. Ada kebaikan di hati mereka. Bahkan kita tahu sabda Nabi SAW yang sudah kita baca. Laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Terus walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan. Maka yang nggak dikasih ini sama Nabi SAW sejatinya mereka adalah orang-orang yang kaya yang nggak dikasih Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam minhum
Amr ibn Taghlib. Di antara mereka adalah Amr bin Taghlib yang masuk orang-orang yang juga mengeluhkan ya sikap Nabi SAW. Maka kemudian Amr bin Taghlib, nih bayangin ya, ada orang itu yang cukup dengan pujian sudah Masya Allah. Ada orang yang perlu dikasih harta. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, kemudian melanjutkan kepada peperangan Hunain, lalu mendapatkan harta rampasan perang. Akhirnya Nabi SAW berbagi kepada orang-orang pada waktu itu. Ada yang dikasih 100 ekor onta, ada yang kasih satu di antara 2 gunung isinya kambing. Ada yang dikasih separuhnya, 50 ekor onta. Maka dia mengeluh, ya Rasulullah, kenapa dia menyebutkan beberapa bait syair? Kenapa kok aku dikasih separuh ya? Sedangkan secara martabatku itu sama sih dengan orang yang dikasih 100 ekor onta. Lalu dia mengatakan hari ini yang direndahkan sama Nabi adalah orang yang rendah. Dia berpikir bahwa pemberian itu berkaitan dengan derajat dan martabat. Yang dikasih 100 itu berarti martabatnya tinggi. Yang dikasih 50 itu berarti rendah. Padahal bukan itu. Maka akhirnya Nabi SAW menambahkan 50 ekor onta buat Ibn Mirdas ini. Rasulullah SAW sebagai seorang pendakwah yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, beliau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menyikapi orang-orang. Tidak dengan satu sikap. Ada di masyarakat, kasih fulus selesai. Ada yang udah banyak fulusnya, dia dikasih fulus, dia tolak mungkin. Tapi yang dia perlukan apa? Yang dia perlukan adalah penghormatan. Penghargaan. Kasih penghargaan. Kasih penghormatan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, pamannya Abbas bin Abdul Muttalib datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan bahwasanya Abu Sufyan ini orang yang cinta kehormatan nih. Dia itu orang yang terhormat di Mekah. Berikanlah satu kehormatan buat dia. Lalu Nabi SAW menyuruh penyerunya untuk meneriakkan pengumuman di Mekah. Apa pengumumannya? Ala man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa saja yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Kata orang-orang, nggak cukup rumahnya Abu Sufyan buat seluruh penduduk Mekah. Ala man dakhala al-Masjidil Haram fahuwa amin. Yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Orang kok dengar gitu kan, ada pilihan nih. Yang dekat rumahnya dengan Abu Sufyan, mungkin ke rumahnya Abu Sufyan. Yang dekat rumahnya dengan Masjidil Haram, mungkin orang-orang akan berlindung di Masjidil Haram. Ala man aghlaqa babahu fahuwa amin. Siapa saja yang menutup pintu rumahnya, dia aman. Terus, kira-kira orang akan ke rumahnya Abu Sufyan? Nggak bakalan. Dia akan tinggal di rumahnya, dikunci, selesai. Penyebutan nama Abu Sufyan hanya ingin menunjukkan kepada penduduk Mekah bahwa Abu Sufyan ini orang istimewa gitu di sisi Nabi SAW. Sehingga disebutkan namanya, yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia akan aman. Baik. Ahibati fillah, apa kata Amr bin Taghlib? Dia mengatakan, ini mungkin ada terjemahan yang perlu diperbaiki. Fawallahi ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam humran na'am. Demi Allah, aku tidak suka ucapan Rasulullah SAW menyangkut diriku itu ditukar dengan ternak yang bagus-bagus. Humrun na'am, ternak terbagus. Ungkapan ini adalah perumpamaan yang dipergunakan untuk mengumpamakan setiap hal yang berharga. Jadi humrun na'am ini adalah biasanya diterjemahkan onta merah. Nah, onta merah itu gambaran untuk harta yang paling berharga. Mungkin diterjemahkan humrun na'am, onta merah, karena Anda rasa sudah mulai terbiasa kita mendengar ungkapan onta merah itu
sebagai bentuk tentang harta yang paling berharga di bangsa Arab. Dikasih berapa sih orang-orang sama Nabi SAW? Anggap kalau dikasih 1 jutaan tuh orang-orang. Humrun na'am ini miliaran jemaah. Dia lebih memilih ucapan Nabi SAW daripada dikasih humrun na'am. Jadi kalau ada orang yang nawarkan engkau, aku kasih humrun na'am, unta merah, tapi ucapan itu dicabut. Amr bin Tawil, ya, ini ucapan benar-benar sesuatu yang menunjukkan penghargaan buat Amr bin Tawil. Sehingga setiap pendakwah itu harus tahu diri. Tapi kembali kepada hadis ini. Ada orang-orang yang memang resah hidupnya. Wallahi jamaah, dia merasa nggak bahagia, dia merasa susah, dia merasa ini, itu. Subhanallah. Apa penyebabnya? Hilangnya qanaah dari hati dia. Orang yang seperti ini, kalau dikasih 1 ton emas, apakah cukup buat dia? Kurang. Yang perlu diberikan kepada dia adalah pencerahan. Dan Nabi SAW berbagi harta kepada mereka tentunya agar mereka paling nggak senang ya nanti dikasih tahu, dikasih nasihat yang pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya bukan dikarenakan harta. Inilah di sini peran pengajian, peran mau'idhah hasanah yang disampaikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits nomor 527. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda' biman ta'un wa khairus sadaqati an dhahri ghina wa may yasta'fif yu'iffahu Allah wa may yastaghni yughnihillah. Muttafaq alaih. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, seperti yang sudah kita pernah bahas ya, dia adalah sahabat Nabi yang umurnya 120 tahun, 60 tahun dalam kondisi muslim, 60 tahun sebelumnya masa jahiliyah. Dia adalah keponakan Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah binti Khuwailid. Di sini Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Taib. Ya, insyaallah kita pernah bahas Hakim bin Hizam. Ana jadi lupa. Iya. Naam. Hakim bin Hizam meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi tatkala engkau bekerja, niatkan untuk berbagi sama orang lain. Untuk jadi orang yang mulia. Bukan niatnya untuk memuaskan dirimu. Dirimu gak pernah puas berapapun yang diberikan. Itu manusia. Tapi tatkala dia mencari harta, mengumpulkan harta untuk berbagi, maka insya Allah usaha dia mulia. Lalu manusia itu suka kalau dikasih. Siapa yang gak suka dikasih? Tapi harus ada perasaan di diri kita tuh malu. Kapan anak ngasih gitu? Kapan anak berbagi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala Nabi SAW memberikan kepadanya hak amil zakat kepada Umar bin Khattab, Umar mengatakan, aku cukup ya Rasulullah, kata dia. Aku nggak perlu.
Kata Nabi SAW, engkau ambil ini sebagai hakmu, lalu engkau berikan kepada orang lain. Pertama, tangan dia di bawah menerima karena kerja. Dia ambil zakat. Kemudian dia dapat uang, bagikan kepada orang lain. Engkau akan jadi orang yang mulia. Wabda biman ta'ul. Dan mulailah berbagi kepada orang yang jadi tanggung jawabmu. Siapa tanggungan kita? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan yang tanggunganmu itu ya istrimu. Jangan sampai istrimu mengatakan, ini berikan kepada aku. Kalau enggak, ya sudah ceraikan aku. Ada suami-suami yang na'udzubillah pelit sekali. Tapi dia mentraktir kawannya di restoran, ya, berbagi sama kawan-kawannya, Masya Allah. Sampai di kantor dia dikenal orang yang royal. Istrinya nggak dikasih. Proposal masuk dia kasih. Istrinya, tanggunganmu siapa? Yang pertama istrimu. Ketika engkau menikah, engkau mengambil tuh anak orang, maka itu menjadi tanggungan. Kemudian anak-anak. Biaya sekolah dia, biaya makan dia, pakaian mereka. Itu tanggunganmu. Orang tua yang tidak mampu. Kenapa kita katakan orang tua yang nggak mampu? Kalau orang tuanya mampu ya nggak wajib dia ngasih nafkah karena mampu orang tuanya. Tapi kalau istri, walaupun kaya istrinya, wajib kasih nafkah. Anak wajib kasih nafkah. Sampai kapan memberikan nafkah kepada anak? Ya kalau anak laki-laki sampai dia mandiri, sampai dia dapat bekerja, lepas orang tua. Kalau anak perempuan sampai anak itu menikah. Kemudian jadi tanggung jawab suami. Kalau bicara kewajiban. Anak-anak perempuan itu nggak wajib dia bekerja untuk kasih makan orang tuanya, enggak. Itu jamaah, supaya kita ini jangan merasa baik karena banyak sedekahnya yang menjadi tanggungan belum kita laksanakan tugas kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa khairus sadaqah an dhahri ghinan. Sebaik-baiknya sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya, bukan tidak membutuhkannya. Yang dia membagikan sesuatu yang lebih. Yang dia bagikan itu yang lebih dari kebutuhannya. Karena ada orang yang berbagi sehingga dia susah hidupnya. Di sini arahan dari Nabi SAW, kalau engkau nggak punya, ya udah engkau makan sudah. Tapi kalau engkau punya kelebihan, lebih dari yang dibutuhkan, maka itu baik atau sedekah yang terbaik yang seperti itu. Sehingga engkau yang tadinya berbagi sama orang, akhirnya minta-minta sama orang. Kan nggak baik yang seperti itu. Ini juga mengisyaratkan bahwasanya orang sedekah itu nggak harus kaya raya gitu. Yang penting dia punya kelebihan dari harta yang dia miliki, ya sedekahkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, engkau jangan minta kepada orang kaya, niscaya engkau akan sepadan sama dia. Ada orang kaya raya, kita nggak pernah minta sama dia, nggak pernah ngajuin proposal sama dia, nggak pernah ngomong perlu ini, perlu ini. Ketika itu engkau setara sama dia. Kenapa? Karena Anda nggak pernah minta-minta sama antum. Walaupun secara perhitungan kekayaan, ya tentu dia orang kaya raya banget gitu ya. Mungkin sudah bukan bicara miliar, tapi triliun kekayaan dia. Tapi karena Anda nggak pernah minta sama itu orang, selesai. Anda satu rating sama dia. Itu orang kalau menjaga kehormatan dirinya, Allah akan jaga dia. Ini penting buat kita.
untuk tidak meminta-minta kepada orang. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dia. Enggak lah, yang ini alhamdulillah. Ini juga menunjukkan dia enggak minta-minta sama orang lagi. Maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah akan cukupi. Bukan orang itu yang akan mencukupi kita, tapi Allah Jalla Jalla. Ahibati fillah. Kita sebagai seorang hamba ketika beribadah kepada Allah itu hendaklah tahu Allah itu Al-Ghani, Allah itu Al-Hamid ya. Sehingga kita mengambil dari nama-nama itu dan mempraktekannya dalam kehidupan ini. Siapa sih ngasih rizki? Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Yang berbagi itu Allah. Yang buat orang itu kaya Allah Azza wa Jalla. Yang membuat engkau kaya hatinya Allah Azza wa Jalla. Maka berusaha untuk tidak minta-minta. Tunjukkan kemuliaan diri. Allah akan mencukupi hamba. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Bismillah, hadis nomor 528. Wa an Abi Sufyana Sakhri bin Harbin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuhifu fil mas'alati fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'an fatukhrija lahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karihun fayubaraka lahu fima a'taituhu. Rawahul Muslim. Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mendesak tatkala meminta. Demi Allah, tidak seorang pun dari kalian meminta sesuatu kepadaku, lalu dengan terpaksa aku memberikan sesuatu itu kepadanya. Melainkan dia tidak akan diberikan berkah pada apa yang kuberikan baginya itu." Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Taib, ahibati fillah. Ini berkaitan dengan orang yang meminta dengan memaksa. Kadang-kala di lampu merah, di terminal, ada orang-orang yang meminta dengan memaksa. Mendesak orang. Sampai kemarin ada orang tua yang kalau nggak dikasih, dia meludah ke mobilnya orang itu. Diludahin. Biasanya orang yang kayak gini, tahun depan ketemu lagi sama tuh orang. Nggak kaya-kaya tuh orang. Jadi orang yang meminta dengan mendesak, itu akan menyebabkan harta yang dia dapatkan nggak berkah. Nabi SAW mengatakan, wallahi, demi Allah, la yas'aluni ahadun minkum syai'an. Tidak ada satupun di antara kalian yang meminta sesuatu kepada aku, fatukhrija lahu mas'alatuhu minni syai'an. Lalu berhasil dia minta kemudian aku kasih, wa ana lahu karih, padahal aku nggak suka. Ada orang yang memberi karena ya nggak suka sama orang itu, daripada ribut dikasih lah. Fayubarak lahu fima ataitu. Kemudian dia dapat berkah dari aku yang kasih. Nggak ada. Orang berpikir dikasih Nabi SAW berkah. Nggak ada berkahnya. Ketika orang minta dengan memaksa. Dan Nabi nggak suka ketika orang itu, ketika memberi sama orang itu dalam kondisi terpaksa. Semua harta yang didapat tidak dengan cara yang halal. Karena harta saudara kita itu, kata Nabi SAW, la yahillu malu mri'in muslimin illa an tibi nafsi. Nggak halal harta saudara kalian yang muslim itu kecuali dengan hati yang ridho, yang rela. Bukan terpaksa. Kalau sudah hilang berkah, ini bukan hanya berkaitan dengan Nabi SAW, jemaah. Dengan siapapun. Ketika dia mendapatkan harta dengan cara paksa,
dengan cara yang tidak dibolehkan oleh syariat, maka yang ada 20 miliar pun habis. 30 miliar pun nggak tahu kemana hilangnya duitnya. Ternyata masalahnya di hati, di sikap. Buat orang-orang yang minta-minta, engkau kan ingin harta itu berkembang, tumbuh. Maka tolong jangan maksa. Dan kalau engkau bukan orang yang berhak untuk menerima, jangan ngambil. Seperti yang terjadi di pemerintah kita ini, ada pembagian, apa istilahnya, kartu apa? Prakerja. Iya, kartu prakerja itu sebenarnya kartu miskin ya. Bukan, beda lagi. Bukan. Jadi ada kartu yang dibagikan kepada masyarakat dengan kriteria. Kalau ternyata engkau nggak masuk kriteria tersebut, tapi berusaha, maksain nih. Ada yang maksa ganti nama KTP atau ini, itu, supaya dapat. Dan akhirnya dia dapat. Uang pemerintah itu yang seharusnya engkau tidak berhak mendapatkan. Tapi karena engkau maksa, menggunakan berbagai cara, akhirnya dapat tuh duit, dapat tuh harta. Nggak ada berkahnya. Karena kadangkala santunan-santunan COVID-19 ini ada yang mungkin salah catat. Pihak pemerintah salah catat mungkin ya. Dari RW atau RT salah catat. Kemudian nama, ini kejadian anak punya ipar itu Masya Allah. Secara kondisi ekonomi makmur. Dia dapat tuh. Siapa yang memasukkan? Wallahu a'lam. Akhirnya katakan, kembalikan, kasihkan. Kalau enggak, kasihkan kepada orang miskin yang memang dia berhak. Berikan kepada mereka. Jangan berpikir, enggak, aku dapat tanpa meminta. Tapi ada yang salah di sini sebenarnya. Maka tolong disalurkan kepada yang berhak menerimanya karena sudah ada ketentuan dan kriteria. Apa gunanya kita dapat uang kalau nggak berkah? Warisan juga. Ada orang yang makan yang bukan haknya. Kalau itu yang terjadi, maka sengsara hidup kita. Punya uang banyak, tapi nggak berkah. Barakallahu fiik. Nah, Bismillah, hadis nomor 529. Wa'an Abi Abdurrahmani Auf bin Malikil Asja'i radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'atan faqala ala tubayi'una Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wa kunna hadithi ahdi bibayatin faqulna qad baya'naka ya Rasulullah thumma qala ala tubayi'una Rasulullah fabasatna aydiyana wa qulna qad baya'naka ya Rasulullah fa'ala manubayi'uka qala ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an was-salawatil khamsi wa tuti'u wa asarra kalimatan khafiyatan wa la tas'alun nasa syai'an falaqad ra'aitu ba'da ulaikan nafari yasqutu sautu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyahu. Rawahu Muslim. Dari Abdurrahman Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anh, dia bercerita, kami yang berjumlah 9 atau 8 atau 7 orang pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal waktu itu kami baru saja berbaiat. Maka kami katakan, kami telah berbaiat kepada engkau wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah? Lantas kami mengulurkan tangan kami seraya berkata, sesungguhnya kami telah berbaiat kepadamu wahai Rasulullah.
Lalu dalam hal apa kami harus berbaiat lagi kepadamu? Beliau menjawab, yakni kalian harus beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Salat 5 waktu, serta harus selalu taat. Beliau pun menyampaikan sebuah kalimat secara pelan, dan janganlah kalian meminta sesuatu pun kepada orang lain. Aku telah menyaksikan bahwa ada salah seorang di antara kelompok itu yang cambuknya jatuh, tetapi dia tidak meminta kepada seseorang untuk mengambilkan cambuk tersebut untuknya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kita lihat di sini bagaimana Nabi SAW mengajak para sahabat untuk memperbaharui baiat mereka. Janji mereka. Mereka heran, padahal mereka baru saja baiat. Maka tatkala Nabi SAW mengulangi ucapannya, ala tubayi'una Rasulullah, apakah kalian tidak mau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu akhirnya para sahabat mereka membentangkan tangannya, mengulurkan tangannya untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, baya'nak ya Rasul. Kami membaiatmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mana? Apa poin-poin baiatnya ini? Bahkan barusan baru baiat, ini suruh baiat lagi. Maka beliau mengatakan, ala an la ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Tetap yang pertama dan utama adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak berbuat kesyirikan. Selanjutnya, wassalawatil khams, salat yang 5 waktu dijaga. Kemudian watuti'u, mendengarkan dan taat. Taat. Patuh. Lalu beliau menyembunyikan sebuah dengan suara yang lebih lirih mengatakan, wala tas'alun nasa syai'an, jangan meminta apapun kepada manusia. Apapun jangan minta tolong sama manusia. Bukan hanya bicara harta nih. Bagaimana Abu Abdurrahman Auf bin Malik menceritakan salah satu dari 7 atau 9 orang yang dibaiat sama Nabi SAW itu, pecutnya jatuh. Orang tuh kalau naik onta pakai pecut. Kadang-kala naik kuda seperti itu. Ini sudah berada di atas kendaraannya, di atas onta. Pecutnya jatuh. Yang namanya naik turun onta itu melelahkan. Kalau dia minta tolong sama orang lain, apaan minta tolong? Ambilin pecutnya. Diambilkan sama orang, dikasihkan. Tapi karena dia sudah berbaiat kepada Nabi SAW untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia, maka dia nggak minta. Ini bukan urusan uang, jamaah. Gimana dengan yang minta uang kepada manusia? Apalagi kadang-kadang maksa sama mereka. Ini mereka pecutnya jatuh nggak minta tolong. Ini pelajaran buat kita semua yang suka minta tolong. Ambilin tisu ya, padahal bisa ngambil sendiri. Ambilin air ya. Ambilin ini, ambilin itu, padahal engkau mampu. Ini sahabat dari atas onta. Yang kalau dia harus turun, atau dari atas kuda. Kalau dia harus turun kembali, naik kembali, itu melelahkan. Tapi karena dia mengingat baiatnya kepada Nabi SAW, maka dia turun dari onta. Kemudian naik kembali, baru dia melanjutkan perjalanan. Sampai pernah kejadian salah satu di antara mereka jatuh pecutnya itu, dia turun. Padahal di sekitarnya ada orang. Orang-orang nggak tahu kenapa dia turun. Mungkin dia turun ingin ambil sesuatu. Ternyata ngambil pecutnya itu. Lalu naik kembali. Orang di sekitarnya mengatakan, kenapa kau nggak minta tolong sama kita? Kita ambilin gitu loh. Lalu sahabat ini mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia. Terus mintanya kepada Allah saja. Baik. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang berkaitan dengan
hukum meminta-minta ya. Bagaimana orang yang meminta-minta, bagaimana hukuman yang akan dia dapatkan tatkala dia meminta-minta, padahal dia bukan orang yang diperbolehkan meminta-minta. Barakallahu fiik. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu Ustaz, jazakallahu khair atas kajian pada pagi hari ini waktu Timur Tengah dan siang hari waktu Indonesia. Alhamdulillah Ustaz, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita. Yang pertama, Ana akan bacakan pertanyaan titipan dari Ahwat Ex Muscat. Ustaz, agak lumayan panjang pertanyaannya, tapi Ana coba untuk bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya adik ipar yang luar biasa beruntung. Allah sangat memudahkan dia dengan semua urusannya. Beli rumah cash, beli mobil cash, sekolah S2, dapat beasiswa, dan kehidupan yang berkecukupan. Padahal sifat-sifatnya dia tidak mencerminkan anak solehah. Karena sering berantem dan menentang kedua orang tuanya. Dan kalau berantem, pasti orang tuanya menangis dan curhat ke saya. Sedangkan suami saya adalah anak yang sangat soleh. Ketika orang tuanya operasi dan semuanya biaya ditanggung olehnya, ketika ibunya sakit juga dia rela cuti dari kantor hanya untuk menjaganya dan selalu memenuhi kebutuhan berobat untuk ibunya. Padahal suami saya ini tipe yang paling anti cuti kantor dan selalu berbakti dengan orang tuanya, apalagi ibunya. Semua perkataan orang tua selalu diikuti dan sering terjadi perbedaan pendapat dengan saya istrinya. Tapi saya sering mengalah. Kenapa Allah belum memberikan suami saya ini kemudahan seperti adiknya ya Ustadz? Sampai sekarang pun rumah belum punya, masih menumpang di mertua. Mobil punya walaupun dulu belinya nyicil dan sekarang sudah lunas. Apa kiranya amalan saya dan suami saya masih kurang ya Ustadz? Kadang saya merasa kenapa Allah belum berikan kami kemudahan padahal kami sudah mengikuti semua amalan baik perintah Allah. Terima kasih sebelumnya Ustadz. Jawabannya demikian Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kita perlu merubah cara pikir kita, pola pikir kita. Dunia ini Allah bagikan kepada semua orang. Kalau tadi dikatakan adiknya nggak berbakti, adiknya tipikal orang yang suka nyusahkan orang tuanya, orang kafir ada yang Allah kasih kekayaan, nggak beriman sama sekali. Bahkan na'udzubillah dia udah narkoba, kerjanya mungkin nipu ini itu, kaya. Dimudahkan urusan. Kenapa? Karena memang dunia ini di sisi Allah tidak lebih daripada bangkai kambing yang cacat. Sehingga jangan sampai kita ini menjadikan bangkai kambing yang cacat itu sebagai tolok ukur kecintaan Allah kepada hambanya. Enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bayangin 13 tahun di Mekah, sebagian sahabatnya dibunuh, beliau pernah diboikot, 3 tahun diboikot sampai makan daun-daunan. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah beliau kemudian berpikir bahwasanya ya kayaknya Allah nggak cinta sama aku? Enggak. Bahkan tanda cinta Allah itu adalah tatkala orang ini dikasih ketakwaan kepadanya, diberi keimanan, dia dikatakan tadi berbakti sama orang tua. Ini loh yang anugerah Allah, bukan duit, bukan harta. Yang anugerah Allah itu tatkala engkau bisa berbakti sama orang tua, tatkala bisa membantu orang tua, itu karunia Allah. Maka kita harus melihat dunia ini sesuatu yang hina. Dan Nabi SAW mengatakan, Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berbagi dunia kepada orang yang Allah nggak sukai dan kepada orang yang Allah sukai. Wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Dan Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi di sini cinta Allah. Bayangin ya. Bayangin harta yang dimiliki oleh adik tadi. Yang dimiliki oleh adik, yang dimiliki oleh orang satu kampung, yang dimiliki oleh orang satu Indonesia dengan 2 rakaat sebelum subuh. Lebih mulia mana? Kata Nabi SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi.
Bagaimana dengan kebaktiannya kepada ibunya yang merupakan pintu surga. Maka hendaklah kita sadar bahwa dunia ini Allah bagikan kepada semua orang yang Allah kehendaki. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Cuma manusia kan tadi kepingin lebih, ngelihat ya Allah dia kok punya ini, punya itu, kok ini belum punya apa-apa. Jangan melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Kita kalau sering melihat ke atas itu lupa sama nikmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang-kala orang ini kelihatannya baik, tapi ternyata hatinya nggak bersyukur sama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Tafadhali Sentul yang sudah mau bertanya dari 2 pekan yang lalu. Tafadhol Sentul untuk Ma'amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya dari 2 pekan yang lalu ceritanya ini. Ya, begitulah Ustaz ceritanya ini waktu 2 pekan yang lalu pertemuan terakhir qadarullah waktunya udah habis gitu Ustaz. Jadi ditanyakan sekarang mudah-mudahan berkenan ya Ustaz ya. Siap, Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Jadi ini ada salah seorang ummahat yang bertanya pada pertemuan terakhir 2 pekan yang lalu. Ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan ummahat lain juga gitu mengenai doa yang diaminkan malaikat. Nah, ummahat ini bertanya, apakah doa yang diaminkan malaikat itu selalu dikabulkan oleh Allah? Kemudian adakah dalil-dalilnya selain selain dari hadis yang disebutkan oleh penanya sebelumnya? Mungkin adakah dalil-dalil lain yang menyebutkan hal ini secara jelas gitu mungkin ya, atau secara gamblang gitu. Kira-kira seperti itu Ustaz, dari hadis atau dari ayat gitu. Kira-kira seperti itu. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Sejatinya Allah itu berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Pasti. Allah kabulkan. Allah janji seperti itu. Kemudian ada waktu-waktu mustajab. Selain Allah sudah berjanji mengabulkan semua doa hambanya, selama nggak ada dosa di sini, nggak ada pemutusan rahim. Kemudian ada waktu-waktu mustajab. Berarti doa di waktu itu lebih dikabulkan lagi. Kemudian ada tempat-tempat mustajab. Sehingga lebih diharapkan lagi dikabulkan. Kemudian ada orang yang baik, orang yang soleh, waliullah. Yang kata Nabi SAW, Rubba ash'ath akbar. Ada orang yang mungkin penampilannya ya tidak perlente, penampilannya penuh dengan debu, kumal. Tapi kalau dia minta sama Allah, Allah kabulkan doanya. Ada waliullah yang doanya mustajab. Baik, sekarang kalau yang ngaminkan itu malaikat. Gimana kira-kira? Doa yang diaminkan malaikat ini siapa gitu? Kalau kita aja berharap doa sama Ustadz, doakan Ustadz ya, anak kepingin ini, doa ya, amin insyaAllah. Atau amin, semoga Allah mudahkan urusannya. Itu aja diharapkan lebih dikabulkan doanya. Bagaimana kalau yang mengaminkan malaikat? Jadi dari sisi kalau kita ngelihat doanya malaikat ini pasti dikabulkan, doanya muslim itu pasti dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau di waktu mustajab, di tempat yang mustajab, kemudian tadi diaminkan sama malaikat. Hanya saja jawaban dari doa itu tetap 1 dari 3. Ini kita kan tadi mendoakan orang lain. Kita nggak minta. Kita mengatakan, ya Allah, berikan kepada fulan kemudahan dalam rezekinya. Lalu malaikat mengatakan amin, dan engkau juga dapat seperti itu. Buat kitanya, kita akan mendapatkan 1 dari 3 hal. Buat dianya sama, dia 1 dari 3 hal. 1 dari 3 hal itu yang pertama yang diminta dikasih.
Yang kedua, dipalingkan dari musibah yang menimpa dia. Yang ketiga, Allah jadikan pahala buat dia. Jadi dari sisi itulah Rasulullah SAW ketika menyebutkan hal itu menunjukkan bahwasanya akan dikabulkan doa dia karena diaminkan oleh malaikat, akan lebih dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Ada pertanyaan dari Ahwat titipan dari UAE, tapi juga ada dari jamaah Zoom juga yang masih berhubungan mengenai Ramadan Ustaz. Mungkin pertanyaan di luar tema Ustaz. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh kita menyambut Ramadan dengan menghias rumah kita, misalnya dengan tulisan Marhaban Ramadan, dengan pernak-pernik ciri khas Ramadan agar anak-anak semangat menyambut Ramadan karena takut tasyabuh dengan orang kafir yang juga menghias rumahnya pada hari keagamaan mereka. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Dan yang kedua, nah. Ya, kedua. Yang kedua, pertanyaan dari Umu Kila dari jamaah Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana bila orang tua mengajak berkumpul dengan keluarga besar sebelum bulan Ramadan dan biasanya itu acaranya hanya makan bersama dan ada saling maaf-maafkan saja. Tidak ada ritual lain. Apakah boleh datang Ustaz? Apabila tidak, bagaimana cara menolaknya atau menyampaikannya dengan baik? Demikian pertanyaan Ustaz, supaya dipahami. Barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Menghiasi rumah dalam menyambut Ramadan. Ya, bisa jadi ada unsur tasyabbuh dengan ritual orang-orang kafir. Mereka kalau ada acara ini ya, rumahnya dihiasin ini itu. Rasulullah SAW ketika menyambut Ramadan dengan apa? Kita ini kadangkala terjebak dalam seremonial. Terjebak dalam pernak-pernik yang sama sekali tidak menambah keimanan. Yang akhirnya kegembiraan mereka dengan Ramadan itu entah dengan apanya dia gembira. Padahal kita tahu bahwasanya Ramadan ini adalah bulan puasa. Bulan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Bagaimana Rasulullah SAW menyambut Ramadan dengan memotivasi para sahabat. Yang perlu dilakukan orang tua adalah bagaimana di bulan Sya'ban ini melatih anak untuk puasa. Menyampaikan kepada mereka, kita bentar lagi masuk bulan puasa. Sampaikan kepada ini bulannya Al-Quran. Ini bulannya dilipat gandakan amalan. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini yang seharusnya dilakukan. Bukan sibuk menghiasi rumah dengan pernak-pernik tadi. Sekedar mengatakan marhaban ya Ramadan, ya mungkin nggak ada masalah. Kita mengingatkan orang-orang dengan datangnya bulan Ramadan ya. Tulisan itu sebenarnya nggak ada masalah kalau tadi katakan sekedar ucapan. Tapi kalau pakai balon, pakai ini, itu macam-macam, ditakutkan. Ada unsur tasyabuh tadi dengan ya orang-orang non-muslim ketika menyambut Ramadan. Namun kalau sekedar tulisan, kemudian di situ ada motivasi buat anak-anak di rumah sehingga mereka tahu ini bulan Ramadan. Atau suasana rumah dikondisikan, TV-nya dibalik. Umpamanya hal-hal yang membuat orang lalai itu dihilangkan selama bulan Ramadan ini. Anda rasa itu yang lebih utama dalam menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau sekedar tulisan atau apa insya Allah nggak ada masalah karena kita tahu tahniah. Ucapan selamat terhadap hadirnya bulan Ramadan ini. Mau lewat WA, mau lewat suara, mau lewat tulisan. Insya Allah nggak ada masalah. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua tadi. Berkaitan dengan apa? Dengan Ramadan yang saling memaaf-maafkan. Baik, ya tadi undangannya seperti itu ya. Inilah jamaah. Kalau mau undangan tadi, sampaikan kepada keluarga. Yuk, nggak apa-apa kita bikin acara, kumpul, ngundang ustaz. Tujuannya untuk memotivasi kita menyambut bulan Ramadan. Kalau sekedar acara makan-makan nggak ada masalah sebenarnya orang ngundang yuk makan ini itu. Cuma ada sesuatu yang lebih manfaat lagi. Yang ditakutkan nanti ada acara yang jadi ritual akhirnya. Tiap tahun seperti itu dilakukan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita disiramin rohani kita. Memperkuat keimanan kita. Memberikan pencerahan kepada kita sebelum menyambut Ramadan. Nah, nggak apa-apa. Jadi ada maksud dan tujuan. Diperbolehkan yang seperti itu bahkan insya Allah sesuai dengan
spirit seorang muslim menyambut Ramadan dengan ilmu dan semangat dia menyambut bulan Ramadan, maka mungkin tinggal disampaikan kepada keluarga, ahlan wa sahlan, yuk kita undang umpamanya seorang ustadz untuk memberikan pencerahan. Kalau bicara maaf itu ya jangan nunggu acara tersebut. Sekali lagi ada orang yang nunggu bulan Sya'ban memaafkan, nunggu bulan Syawal minta maaf juga. Ketika engkau merasa ada sesuatu yang memang pernah engkau lakukan, kau minta maaf kepada keluarga. Jangan ditunda. Karena kita nggak tahu kapan ajal menjemput kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Ada pertanyaan dari jamaah Zoom yang minta dibacakan, Ustaz. Pertanyaannya di luar tema. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang ketika membaca CV ta'aruf Ana responnya buruk? Beliau mengatakan bahwa CV Ana memalukan dengan alasan Ana mencantumkan kriteria terlalu tinggi padahal Ana bukan orang baik. Contohnya seperti Ana menginginkan Ikhwan yang bekerja keras. Apakah kriteria tersebut salah, Ustadz? Sehingga saat CV tersebut diminta oleh Ikhwan yang mengajak ta'aruf lewat ibu Ana tidak dikirimkan. Jazakallahu khairan. Demikian pertanyaannya. Nah. Baik jamaah rahimakumullah. Kalau bicara CV, orang itu ketika menulis CV itu apa adanya. Yang berkaitan dengan dirinya. Dia tulis apa adanya. Kalau kemudian dia dalam CV itu menyebutkan ikhwan yang diinginkan. Ya, apa yang Anda inginkan? Kalau tadi dikatakan sekedar pekerja keras, Anda rasa nggak berlebihan. Tapi apa itu yang memang dimasalahkan sama orang tua? Mungkin perlu ngobrol sama orang tua. Tanya sama orang tua, ayah, ibu, mamanya ibu, kriteria mana yang mungkin kurang bagus, terlalu berlebihan. Mamanya kalau bicarakan aku ingin seorang S2, kriterianya padahal dia lulus SMA umpamanya. Kan kurang pas seperti itu. Paling tidak yang sepadan lah. Maka mungkin perlu ngobrol sama orang tua, memperbaiki CV tersebut. Apalagi tadi orang tua nggak mengirimkan akhirnya. Karena dinilai permintaan anaknya ini berlebihan. Cukup sebenarnya dalam CV tersebut kalau dikatakan apa yang diinginkan. 2. Seorang yang agamanya baik. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang kedua, berakhlak mulia. Dalam akhlak mulia ini masuk segala karakteristik seorang pekerja keras, ya, seorang yang menghormati orang lain, yang berbakti kepada orang tua, menyayangi yang lebih kecil. Ana rasa itu penting, Masya Allah. Yusuf udah tidur. نام هنا أيضا نام في الكرسي خلاص ما في مشكلة نعم تفضلي. Ya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya masih dari jamaah Zoom, Ustadz. Pertanyaan minta dititipkan untuk dibacakan. Bismillah, semoga Ustadz, keluarga dan seluruh tim yang bekerja selalu dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya, Ustadz. Ana ibu dari 3 anak yang belum balik. Qadarullah Ana mengalami perceraian 2 tahun yang lalu dan anak-anak di bawah pengasuhan Ana. Alhamdulillah 5 bulan ini Ana sudah menikah kembali. Yang ingin Ana tanyakan, bolehkah Ana mengambil uang dari mantan suami buat keperluan anak, sedangkan Ana tahu bahwa uang itu uang haram. Mengingat kebutuhan 3 anak yang banyak dan keadaan keuangan suami Ana lagi bermasalah, sedangkan Ana hanya ibu rumah tangga. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Tapi afwan, dikatakan haram. Iya Ustaz. Boleh dibantu Penghasilan yang suami bertanya? haram itu seperti apa? Boleh dibantu Ahwan Ustadz, ini dari Fulana sepertinya mungkin ada sungkan untuk menyampaikan Siap. langsung, tapi Nah. hanya menyebutkan harta ya Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan kita tahu anak itu menjadi tanggung jawab orang tuanya, bapaknya, yang wajib memberikan nafkah kepada anak. Lalu bagaimana ketika orang tua ini hasil kerjanya haram? Hasil kerja haram ini perlu dilihat. Kalau ternyata dia mencuri, mengambil milik orang, maka diberikan kepada siapapun tetap haram. Nggak berubah. Karena uang itu bukan milik dia. Dia ngambil.
Kalau ditangkap polisi harus dibalikin kan kepada pemiliknya. Tapi kalau haramnya itu dari sisi akad yang dilakukan sama dia itu akad yang terlarang dalam agama umpamanya. Seperti riba. Riba ini kan akadnya yang terlarang. Sedangkan orang melakukan riba itu biasanya dengan ridho. Beda dengan tadi orang yang mencuri nggak ridho orang itu. Sehingga nggak akan pernah jadi milik dia. Ketika terjadi akad riba ini, akadnya haram. Orang ini dapat dengan cara yang haram uang tersebut. Lalu ketika diberikan kepada orang lain, maka ada perubahan. Terjadi perubahan. Dari yang awalnya haram, kemudian orang itu mendapatkan dengan cara yang halal. Contohnya, ada orang melakukan riba, lalu beli gorengan. Bagaimana dengan penjual gorengan tersebut? Apakah halal bagi dia menerima uang ini? Halal. Karena dia menerimanya sebagai bentuk pembayaran. Tapi kalau itu hasil curian dan kita tahu, maka haram kita ambil. Ini bukan uang dia, enggak. Milik orang yang kau berikan kepada aku. Seperti itu. Jadi kalau tadi yang dimaksud suami ini adalah dia dengan akad haram tadi diberikan kepada anak-anaknya sebagai nafkah, insya Allah buat anak-anak nggak masalah, apalagi mereka memang belum dapat bekerja ketika itu. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Tadi yang dimaksud haram ternyata uang hasil dari jual beli narkoba, Ustaz. Nah, kalau yang seperti itu akadnya memang yang hal. Iya. Oh, iya. Ya, Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari jamaah Zoom. Mungkin Ukti Iva dari jamaah Zoom baru bertanya langsung. Tafadoli, Ana persilakan untuk unmute dan bertanya kepada Ustadz. Ukti Iva. Ana bacakan lagi, Ustadz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz. Ilmunya barakallahu fiik. Ustadz, kami lagi mengalami kegalauan lagi. Kami meyakini rezeki Allah yang sudah diatur di kantor suami saya. Sebelum bergabung, perusahaan ini mentargetkan produksi minyak sekian ribu barel. Lalu setelah suami saya masuk sudah ada produksi minyak, namun tidak tercapai target tersebut. Sedangkan bos menginginkan tetapi sesuai target produksi dan akan diumumkan secara nasional. Suami saya yang baru bergabung dan memang menjadi tugasnya menjadi galau harus mengungkapkan kebenaran ini atau tidak ya. Sedangkan jika mengungkapkan kebenaran, kami mengharuskan ke diri kami resikonya kemungkinan suami akan di PHK. Mohon nasihatnya, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Artinya kalau jujur di PHK, kalau dusta terus kerja. Gitu. Demikian, Ustaz. Iya. Iya. Nah. Sepertinya begitu. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Jibril itu menghembuskan di hatiku. Annan nafsa lan tamut. Bahwa manusia, jiwa itu tidak akan mati. Sampai sempurna rizki dan ajal. Fattaqullaha wa ajminu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan carilah rizki itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang indah. Yang di sisi Allah itu nggak akan dapat diraih kecuali dengan ketaatan kepada. Kalau tadi dikatakan dia berbohong tetap bekerja, dia jujur dia di PHK, maka dia tetap harus jujur. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, alaikum bisidq. Kalian harus jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Maka apa yang diinginkan? Tatkala tetap bekerja, tapi nggak diberkahi, maka hendaklah seorang muslim itu jujur dalam semua kondisi. Kecuali dalam hal-hal yang memang diperbolehkan dia untuk dusta. 3 kondisi. Dalam peperangan, dalam rangka memperbaiki 2 orang yang bertikai. Yang ketiga,
suami istri ketika saling merayu, saling menggoda, mereka dengan ya rayuan-rayuan gombal mungkin ya, seperti itu nggak mengapa. Tapi kalau untuk urusan pekerjaan, jujurlah. Apa yang kau takutkan? Kalau engkau jujur dan berharapkan ridha Allah, semoga Allah berkahi di kejujuran. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Barakallahu fiik, Yusuf, Ustaz. bubuk fil basmala. Pertanyaan. Nah. Tafadhal. Nah, tafadhal. Iya, Ustaz, ada pertanyaan lagi dari jamaah Zoom. Mungkin Ukti Devi Nur Laila mau bertanya langsung kepada Ustaz Tafadholi untuk Ukti Devi Nur Laila. Agak lumayan panjang pertanyaan Ustaz. Ukti Devi, dibacakan lagi Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dan kita semua yang ada di kajian ini selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Ustadz, Ahwan anak agak panjang. Jadi begini Ustadz, beberapa tahun lalu kurang lebih 5 tahun anak beserta suami sekarang sudah mantan mengalami kebangkrutan dalam usaha kami. Meninggalkan hutang ratusan juta yang ternyata setelah diusut ada kecurangan dari pihak sales anak grosir yang dapat barang dari pabrik yang tidak membayarkan titipan yang telah anak bayarkan. Bagaimana hukum hutang tersebut Ustadz? Dan selain itu ada hutang tanah yang belum terbayarkan, yaitu kami beli tanah yang nempel dengan tanah rumah Ana sekarang. Dan sertifikat yang sudah gabung dengan sertifikat rumah Ana, dan karena kondisi finansial sampai sekarang belum terbayarkan, pemilik tanah menghubungi Ana minta untuk dibayar dengan meminta harga sekarang naik menjadi kurang lebih 3 kali lipat. Ana keberatan Ustadz karena itu adalah keinginan mantan suami dan sebenarnya Ana tidak membutuhkan tanah tersebut. Bagaimana solusi yang terbaik Ustadz yang Ana tempuh agar Yang tanah ini gimana ceritanya? Yang tanah? Mungkin Ukti Devi bisa dibantu Ukti Devi. Ya, jadi ya Ukti Devi. Devi Nur Laila Tafadholi sudah hand raise. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik. Mungkin satu-satu masalahnya. Jadi yang pertama itu kan masalah kebangkitan yang menyisakan hutang ratusan juta. Siap. Masalahnya itu kan tadi sebenarnya sudah dibayar kan? Belum. Jadi iya saya membayarkan tapi menitip ke salesnya. Ternyata salesnya itu tidak membayarkan ke pihak pabriknya. Siap. Berarti dimakan sama salesnya. Ya. Nah, itu saya menanyakan bagaimana hukumnya. Apakah itu utangnya anti atau utangnya sales? Ya. Tetap utang anti karena kan memang wakil itu kadangkala kita titipin. Ketika dimakan sama wakil yang kita wakilkan untuk nitipin, berarti kita masih punya utang sama orang itu. Hitungannya kan akadnya kita kan sama orang itu. Si wakil ini mencuri uang kita. Tapi kita tetap punya tanggungan untuk melunasin gitu. Banyak banget Ustaz, ratusan juta. Allahu Akbar. Insya Allah Allah akan bayarkan. Artinya punya nggak bukti anti bahwasanya sudah bayar lewat sales itu? Jadi itu memang kesalahan saya sih. Jadi ada penyerahan seperti menyerahkan bilet giro itu tanpa ada bukti penerimaan dari pihak salesnya. Terus ada bukti saya transfer. Kalau yang transfer itu bisa dilihat dari catatan, dari histori bank saya masih bisa dilihat. Cuman kalau dari yang giro yang saya titipkan itu nggak ada. Nggak ada kan? Dan saya waktu itu saya masih terlalu bodoh. Kalau giro itu ternyata sebenarnya bisa untuk saya langsung ke sana dengan saya tulis dulu nomor rekening kantornya. Betul. Tapi saya nggak melakukan itu waktu itu. Ya qadarullah wa masya'afah. Artinya yang memang nggak ada bukti kan memang pihak pabrik kan merasa nanti belum bayar gitu kan. Iya. Mau nggak mau harus bayar. Jadi insya Allah Allah bantu anti untuk melunasi utang tersebut. Dan yang utang anti apa suami? Jadi usaha itu dilakukan bersama, cuman memang atas nama usahanya itu atas nama suami, tapi dikelola berdua. Siap.
Iya, berarti kan jadi utang bersama akhirnya. Utang perusahaan gitu, utangnya utang perusahaan Iya, sebenarnya. iya, Siap, pertanyaan pertama itu. Makanya anak iya. nasihatkan nanti step sebelum tidur itu baca doa. Ada doa untuk melunasin utang itu yang panjang, di akhirnya Allahumma iqdi anni dain wa aghnini minal faqr. Ya Allah, bayarkan utangku dan cukupkan aku atau selamatkan aku dari kefakirannya. Baik, lanjut ke tanah. Jadi di sebelah rumah itu ada tanah sisa milik orang, dan waktu itu memang belum pembagian, maksudnya kita ada beberapa orang itu beli satu tanah milik orang lain, dan setelah dibagi-bagi ternyata di sebelah kanan saya itu ada sekitar 20 meter ya, 2 kali 10 meter itu belum ada salah satu pemilik, tapi dia nggak ikut ke tanah yang sebelah sana dan nggak ikut ke tanah sebelah saya. Jadi memang cuman 2 kali 10 meter itu. Ya. Nah, waktu itu suami mengatakan kalau yaudah kita tarik gabung ke kita gitu loh. Yang 2 kali 10 itu. Iya. Setelah itu ternyata qadarullah saya bangkrut itu kan. Nah, saya pergi untuk kerja lagi. Akhirnya terlupakan. Setelah sekian tahun, itu pemilik tanah telepon saya nagih bagian pembayaran. Ya, saya bisa pembayaran, maksudnya sekarang saya bisa untuk melakukan pembayaran, tapi ya saya minta untuk saya cicil 3 kali atau 4 kali itu saya sanggup, karena saya sekarang sendiri, saya bilang, dan saya harus memenuhi kebutuhan anak saya. Dan, ternyata dari pihak penjualnya itu mengatakan saya maunya harga tanah sekarang. Harga tanah sekarang itu 3 kali lipat. Nah. Saya bilang, saya nggak tahu kalau segitu Pak, saya bilang gitu kan. Iya. Baik, artinya akadnya dulu kan sudah terjadi akad jual beli dengan harga yang sudah ditetapkan. Iya, sudah. Nah, cuma belum ada pembayaran. Iya, belum ada pembayaran. Nah, sebenarnya tetap harganya itu nggak bisa berubah ketika sudah akad jual beli ya, sudah serah terima, hanya saja pembayarannya belum dilakukan. Tapi memang biasanya ketika terjadi perubahan harga itu ada yang namanya damai sebenarnya. Gimana, ini kan udah lama seperti itu. Kalau mungkin bisa nego sama pihak mereka untuk mungkin diturunkan dari yang permintaan mereka. Atau kalau mereka minta lebih, nanti bisa lepas nggak itu tanah sudah? Bisa, nanti saat tanah saya sendiri itu sempat terucap dari salah satu keluarga besarnya mereka mengatakan kalau memang nggak sanggup, ya udah kembalikan saja gitu kan. Itu bisa nanti kalau saya udah pembagian tanah punya saya itu saya pecah dengan adik saya, itu baru itu sekalian ikut dilepas, itu bisa. Ya mungkin seperti itu, artinya jangan sampai nanti terbebani lah. Jangan sampai nanti terbebani. Tapi kalau bisa damai sama pihak mereka, ya damai. Kemudian dalam kondisi seperti ini, nasihat Ana, nanti benar-benar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bergantung kepada siapapun dan terbukti kita yang sudah berusaha, kita yang bekerja. Tapi kalau Allah nggak mau kasih, buktinya habis semuanya. Bahkan rumah tangga anti pun harus berpisah. Maka kembali kepada Allah. Allah itu mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yakin setelah kesulitan ini kemudian itu akan datang. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah, dan ana doakan semoga Allah menyelesaikan urusan anti dan memudahkan segalanya. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Masih ada banyak sekali alhamdulillah Ustaz pertanyaannya. Masih boleh berapa Ustaz, karena mungkin waktu asar di sana? Iya, semakin mepet sekarang waktu asar. Mungkin 2 pertanyaan lagi? 2 ya Ustaz ya. Oke. Ustaz, ukti dari jamaah Zoom, untuk ukti Mita Tafadholi, ukti Mita yang mau bertanya kepada Ustaz. Ukti Mita. Atau Anda bacakan saja supaya cepat. Nah, tafadhol. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya bekerja sebagai bidan dan alhamdulillah ibu punya klinik dan saya niatkan bekerja di rumah untuk ibadah juga berkhidmat. Alhamdulillah saya merasa cukup dengan rezeki yang saya miliki dari bekerja di klinik ini. Keinginan orang tua agar saya kerja di rumah sakit bukan saya tidak mau, tapi memikirkan mudaratnya dan kesempatan beribadah tidak bebas. Saya selalu berusaha untuk memasukkan lamaran pekerjaan ke rumah sakit. Qadarullah belum ada panggilan. Tolak ukur kesuksesan menurut orang tua saya adalah bekerja di rumah sakit menjadi pegawai negeri sipil. Saya mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Iya jamaah rahimakumullah. Jadi memang ya kita harus memahami kondisi orang tua. Orang tua ini berpikir pegawai negeri itu sesuatu banget deh. Karena kalau ngelihat jadi pegawai negeri itu bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya ini. Padahal banyak di antara mereka yang melakukan itu kredit. Dengan menyekolahkan SK kerjanya itu. Maka Ana rasa yang diinginkan orang tua itu ya anaknya sukses. Kalau mungkin yang bertanya ini bisa punya usaha, bisa bekerja sambil dia tetap memasukkan lamaran tersebut umpamanya. Ya masukkan lamaran tersebut selama pekerjaannya halal, kalau dikatakan mungkin memang dari sisi waktu ya ada orang yang akhirnya nggak bisa sebebas ketika dia jadi wira swasta, itu menjadi resiko. Kalau memang hal itu bisa, ya nanti tetap memasukkan lamaran tersebut, berusaha minta doanya orang tua, tapi jangan bergantung ke sana. Ditunjukkan kepada orang tua bahwa kesuksesan itu nggak harus jadi pegawai negeri. Karena kalau pegawai negeri semuanya, siapa yang jadi pegawai swasta jamaah? Siapa yang wirausaha? Anda rasa bismillah, nanti tetap berusaha menjalani apa yang diinginkan orang tua karena itu nggak bertentangan dengan agama selama pekerjaannya halal, selama dalam koridor syariah. Tapi kan belum tentu juga anti diterima jadi pegawai negeri. Yang dilakukan apa? Berusaha yang lainnya. Semoga Allah berikan jalan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Masih ada satu pertanyaan lagi. Mohon maaf yang belum dibacakan karena mengingat waktu yang terbatas. Masya Allah, alhamdulillah, jazakillah khair yang sudah bertanya banyak sekali Ustaz. Ini dari terakhir mungkin dari Mama Aha. Jamaah Zoom, Assalamualaikum Ustaz, Ahwan, hamba Allah mau bertanya, dalam pertemanan yang sudah begitu lama, di mana yang satu ekonomi kondisinya jauh di bawah yang lainnya, sehingga dia sering mendapatkan pemberian dari temannya. Kadang yang kurang ekonominya dia jadi sering menyimpan harapan untuk diberi. Bagaimana pandangan syariat dengan harapan yang disimpan oleh yang kondisinya kurang ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara kita itu kurang, kita kan ingin namanya dikasih, ada orang punya, dia mau kasih kita, ya perasaan itu ada. Akan tetapi jangan minta untuk menjaga kehormatan diri. Kemudian harapan itu jangan berharap juga. Jangan minta, jangan berharap. Terus gimana? Berharaplah kepada Allah. Mintalah kepada Allah Azza. Karena kata Nabi SAW, man ja'ahu hadzal mal, barang siapa yang datang kepadanya harta ini, tanpa dia memintanya, tanpa ada ambisi untuk mendapatkannya, Allah akan kasih berkah. Tapi kalau dia minta, dia berambisi untuk mendapatkannya, akhirnya hilang tuh berkah. Seperti dalam hadis Hakim bin Hizam, yang Nabi SAW mengatakan, kaman yashrab, kaman ya'kulu, wala yashba. Seperti orang yang makan tapi nggak pernah kenyang. Apa manfaatnya makanan? Orang makan kepingin kenyang. Tapi ketika dia makan, ya syurab, tapi dia nggak kenyang-kenyang. Makan dan minum, tapi dia nggak kenyang. Maka hendaklah perasaan itu dihilangkan. Kemudian ketika datang, terima alhamdulillah. Tapi kita berusaha untuk minta sama Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ada kondisi orang mendesak, di mana diperbolehkan minta-minta. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, tentang kapan orang itu boleh meminta. Karena nggak semua orang boleh meminta. Tapi ada kondisi yang memang mendesak orang itu untuk jadi tangan di bawah. Kalau bisa tangannya di atas. Tapi kalau nggak bisa Ustaz gimana? Memang perlu ini itu, ya tafadhol. Tapi ada kriterianya yang mungkin insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan meminta-minta ini jamaah. Jadilah orang yang senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jalla.
La tas'alanna bunayya Adam syai'an. Sampai dikatakan jangan minta kepada anak manusia sesuatu apa. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Mintalah kepada yang pintunya nggak pernah ditutup. Allah Azza wa Jalla. Kita kalau minta sama manusia ada waktu istirahat, waktu capek, waktu jenuh. Dia juga butuh karena dia manusia. Allahu yaghdabu in tarakta su'ala. Allah tuh marah. Marah Allah itu kalau engkau nggak minta sama Allah. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdab. Sedangkan anak manusia kalau dimintain terus marah di akhir. Maka nasihat anak hendaklah berusaha untuk tidak minta. Wa man yasta'if yu'iffahu. Barang siapa berusaha menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta, yastaghni, dia menunjukkan enggak, aku enggak butuh sama manusia. Maka Allah akan mencukupi dia. Allah akan menjaga kehormatan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.